Shalom Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang kembali di acara Bincang-Bincang GSKI Gajah Mada. Bersama saya hari ini Tamara. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita lumayan jadi acara yang spesial karena bintang tamu kita kali ini datang dari jauh. Bapak dan Ibu sekalian pasti udah lama merindukan sosoknya. Zaman dulu tuh Bapak Ibu sekalian pasti ingat ada salah satu WLGSKI atau dulu namanya Rehoboth. Itu sering banget, wah cakep, suaranya mantap. Dan dia merupakan salah satu WL perempuan pertama di Rehoboth. Bapak dan Ibu sekalian, kita sapa. Hari ini saya kedatangan tamu Claudia, atau panjangnya saya mesti sebut Claudia Caroline. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar Odi? Hari ini kita ngobrolnya santai aja. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik, ya. Saya ingat terakhir kali kita ketemu itu 3-4 tahun yang lalu? Iya, tahun 2018 kita 2018 berarti terakhir kali Odi nge-WL juga 2018 ya? Betul, dan itu di sini, di Gajah Mada. Iya, itu terakhir saya WL di Rehoboth. Oke, mantap. Gimana, looking good kayaknya, sehat? Puji Tuhan sehat, semuanya baik-baik, bisa datang lagi ke Jakarta juga, bersyukur ya. Terus terutama bisa ada di sini sama Tamara, bersyukur banget. Semuanya anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Saya terima kasih sekali Odi bersedia datang hari ini untuk ngobrol bareng. Terima kasih kembali. Tapi mungkin setelah briefing yang tadi di depan, Odi mesti cerita sedikit. 3 tahun ini sebenarnya menghilang kemana? 3 tahun ya? Ya, saya menikah, ya seperti yang tadi saya cerita ke Tamara, saya menikah. Jadi kebetulan saya dapat suami itu orang Denmark dan saya pindah ke sana. Kami menikah di tahun 2017. Setelah itu saya kembali yang tahun 2018 itu untuk beberapa hal, salah satunya untuk urusin edukasi saya, sidang skripsi dan seterusnya. Dan terakhir itu 2018 saya ada di Jakarta. Setelah itu baru hari ini saya bisa balik ke Indonesia. Balik lagi setelah 3 tahun. Gimana rasanya 3 tahun akhirnya nengok lagi kampung halaman? Seneng banget. Tapi dengan situasi yang kurang baik nih. Iya, tapi puji Tuhannya sih sekarang lagi down ya. Jadi udah masih bisa kemana-mana tuh. Udah bisa juga ke gereja, nggak harus online terus. Udah bisa jalan kemana-mana. Kalau misalnya beberapa bulan yang lalu mungkin lebih sulit ya. Ya kayak gitu sih. Oke lah. Gitu ya. Oke lah, seneng di sini. Saya juga seneng ngeliat Odi nih udah jadi bule. Bule Denmark. Ya belum lah, rambutnya doang bule, hatinya masih Indonesia. Makanya masih gado-gado ya. Masih doyan ketoprak. Oke. Gitu. Hari ini tuh kita tema kita tuh menarik. Mungkin temanya malah menurut saya agak terlalu serius loh buat kita semua. Kita hari ini mau bicara soal anak broken home. Apakah itu akan menjadi konotasinya biasanya negatif, broken home gitu ya. Stigmanya di masyarakat kita tuh negatif. Apakah anak broken home itu bisa tumbuh menjadi anak yang baik dan berguna, berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada masyarakat gitu kan? Atau biasanya ada juga beberapa anak broken home itu malah jadi rusak gitu ya, seolah-olah ya. Nah, hari ini kita mau bicara soal itu. Mungkin Odi ada sedikit cerita kenapa kita hari ini membahas tentang topik itu. Kalau kita bicara tentang broken home atau anak broken home child, kita bicara tentang sebuah keluarga yang tidak harmonis tentunya. Dan di mana dalam keluarga ini peran orang tua, salah satu dari orang tua itu ataupun kedua orang tua tidak maksimal seperti yang seharusnya. Dan hasil dari broken home ini atau anak yang hasil dari broken home ini menjadi anak yang tidak tumbuh seperti seharusnya. Kan seperti itu. Dan hari ini kita bisa bicara tentang broken home child, broken home. Itu karena seperti yang tadi juga kita udah bicarakan, saya sendiri pun sebenarnya adalah anak hasil dari sebuah keluarga yang broken home, seperti itu. Jadi ketika saya usia 4 tahun, bapak atau papa dan mama saya itu berpisah. Dan sejak saya usia 4 tahun itu saya hidup berdua dengan mama. Dan mama itu
melewati banyak hal ya, sampai dia bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Mungkin dari sebagian jemaat Rehoboth Gajah Mada yang lama tahu mama saya yang dulu suka khotbah di Mandarin Service. Beliau meninggal di tahun 2008. Sejak saya usia 4 tahun itu, saya hidup berdua dengan mama dan dia harus melewati banyak hal sampai akhirnya dia terpanggil dalam pelayanan, dia menjadi hamba Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sebelum itu, sebelum dia dipanggil dalam pelayanan itu, dia ya melewati banyak hal itu tadi. Dan proses setelah terjadinya perpisahan itu kan pasti tidak mudah. Suami dan istri berpisah itu akan meninggalkan luka yang dalam gitu. Dan baik sebagai, dari sisi istri maupun dari sisi anak. Betul, ya betul. Dan mungkin juga si suami ya. Si suami, sorry. Ya, jadi semuanya itu akan mengalami luka. Dan dari sisi saya dan mama itu saya yang tahu pasti. Kalau dari sisi papa ya saat itu kita sudah tidak tinggal bersama. Jadi saya kurang tahu prosesnya seperti apa yang beliau lewati. Tapi dari posisi mama saya tahu pasti dia mengalami mental breakdown yang cukup parah. Beliau sempat beberapa kali mencoba untuk bunuh diri. Beliau juga sempat ya depresi gitu. Sehingga saat itu fungsi sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama ya tidak optimal sebenarnya. Seperti itu. Dan saya juga melewati masa-masa di mana waktu mama depresi, kebetulan saya yang ada di situ, quote in quote-nya saya menjadi objek pelampiasan emosinya beliau gitu loh. Ya saya pernah dipukul, saya ya ngelewatin lah masa-masa itu. Karena Odi waktu itu sejak kecil banget, umur 4 tahun. 4 tahun. Waktu itu saya 4 tahun dan proses ini berjalan sampai di usia saya yang ke 13 waktu itu. Waktu si mama terima Tuhan dan dipulihkan dan dia mulai masuk gereja, aktif pelayanan dan seterusnya sampai menjadi hamba Tuhan seperti itu. Jadi itu 11 tahun ya proses seperti itu. 9 tahunan lah ya. 9 tahunan. Ya, sorry. betul 9. Lumayan lama. Kalau kita tahu itu sebenarnya kan usia untuk yang mendapatkan didikan. Critical age ya. Buat anak untuk dapat didikan ya. Betul. Dan Odi waktu itu melewati itu. Odi kan anak tunggal ya? Saya anak tunggal. Saya anak tunggal. Jadi Odi dan mama dan Odi sejak kecil ya mungkin kita nggak tahu. Odi tadi udah cerita, mama mengalami depresi yang lumayan besar. Pelampiasannya adalah ke Odi. Ya, seperti itu, betul. Jadi sampai umur 13 tahun itu ada pemberontakan nggak dari sisi Odi sebagai anak? Waktu masih di usia ya 4, 6, 7 itu kan kita masih anak ya. Jadi kita hanya menerima. Tapi begitu terjadinya transisi memasuki usia remaja dan di situ mulai tuh terjadi pemberontakan. Jadi kalau waktu saya umur 4, 6, ya 8, 9 itu, saya kalau dipukulin saya nangis. Gitu. Nangis, saya sedih gitu kan. Ya gimana sih anak ya? Tapi pada saat saya masuk usia remaja, ada titik di mana saya dipukul, saya diem. Ya pukul aja gitu. Mau sampai mana kamu bisa pukul saya? Kayak gitu loh. Jadi nantangnya kayak gitu. Mama itu orang yang gini nih, mama itu orang yang keras, tapi dia orang yang fair gitu. Jadi didikan dia itu memang keras, tapi dia bukan mukulnya bukan karena saya nggak melakukan kesalahan. Memang saya punya salah dan mungkin juga saya bandel gitu. Tapi mungkin juga kalau dalam posisi beliau yang tidak seperti waktu itu, dalam kondisi rumah tangga yang baik, papa juga ada di samping dan seterusnya, dia nggak harus depresi, akan beda sikap cara dia menangani saya mungkin akan berbeda sekali seperti itu. Kenakalannya mungkin sama, tapi betul, cara penanganannya mungkin akan berbeda, kayak gitu sih. Sekarang waktu umur Odi 13 tahun itu, mama menemukan tempatnya di pelayanan. Ya. Apakah itu artinya Odi juga akhirnya tertarik? Maksudnya terbawa untuk masuk ke gereja. Itulah Odi kenal Tuhan. Sebenarnya ini cukup unik ya, karena sebelum di usia saya 13 yang pada akhirnya mama itu full di gereja, kita sempat ada satu masa kita ke gereja. Di antara between 4 sampai 13 tahun itu, kita ada satu masa kita ke gereja, sempat. Nah, di situ mama dikenalkan dengan Tuhan Yesus ya. Tapi karena mungkin yang mengenalkan pada saat itu kurang tepat lah kita bilang ya. Sehingga akhirnya mama memutuskan untuk, saya nggak akan terus di sini.
Tapi lucunya malah saya yang nyantol gitu. Saya yang nyantol, padahal usia saya waktu itu masih usia sekolah minggu. Jadi saya juga udah mention ke Tamara, waktu saya SD, sebelum saya berangkat ke sekolah itu, saya akan putar kaset khotbah. Sama lagu pujian 40 menit memandu di hadirat Tuhan. Itu saya putar dan saya dengerin. Pulang sekolah pun ada waktunya saya sediakan untuk dengerin khotbah. Dan waktu itu khotbahnya tuh, kalau mungkin yang Kristen lama tahu, Benny Santoso, Opa Benny Santoso, Yusak Cipto, Pak Erastus Sabdono tentunya. Dan pendeta-pendeta yang untuk masukkan anak usia sekian itu tuh sebenarnya nggak tepat gitu loh. Ini dengerinnya jauh gitu kan. Tapi itu yang saya consume pada saat itu dan saya suka sekali. Nggak ngerti kenapa. Nggak, baru mau saya tanya. Nah itu. Ada sedikit memori kenapanya itu nggak ngerti ya? Senang banget. Senang banget, nggak tahu kenapa. Kita boleh bilang itu panggilan Tuhan juga nggak sih ya? Saya yakin. Karena anak kecil kan? Iya, ya maksudnya Tuhan itu bekerja dengan caranya yang kita tidak bisa pikirkan ya. Jadi saya rasa pada saat itu Roh Kudus bekerja pastinya, gitu. Dan mungkin ya pada saat itu saya tidak ada figur yang bisa dicontoh dengan baik ya, dengan maksimal. Sehingga di situ benar-benar anugerah Tuhan itu bekerja buat saya. Seperti itu, ya. Lalu mama masuk ke pelayanan. Nah itu mulai indah tuh hidup tuh. Indah ya, benar-benar indah hidup. Ya senang sekali. Mama langsung berubah? Cukup ini ya, cukup signifikan. Kalau dibilang langsung dari hari ini ke besok berubah, enggak. Tapi dia mengalami perubahan yang signifikan dan itu saya sangat bangga sama mama, sama beliau ini. Konsistensinya, komitmennya, integritasnya. Saya yakin dan percaya itu adalah salah satu figur dalam hidup saya yang sampai hari ini membuat saya itu yakin saya bisa be better gitu karena beliau ini gitu, karena dia orang yang konsisten, dia orang yang integritinya bagus gitu, tidak hanya di depan tapi juga pada saat sendiri, jam doanya, ketekunan dia belajar Alkitab, itu yang ya sampai hari ini jadi teladan buat saya. Waktu mama sudah menunjukkan perubahan, saya mau bilang bahwa sedikit banyak itu pasti mempengaruhi Odi kecil, remaja. Impact yang tadi Odi bilang signifikan itu akan impact ke kehidupan Odi. Yang meskipun dari kecil, dari SD dengan firman gitu kan, tapi saya nggak percaya Odi nggak ada bandel-bandelnya. Oh iya betul bandel saya. Bandel-bandelnya Odi itu apakah setelah remaja, setelah mama masuk ke gereja dan menjadi pelayan Tuhan masih ada, atau langsung Odi juga melihat oh sosok mama nih udah berubah, saya juga harus berubah? Sebenarnya waktu itu begini, pada saat mama masuk pelayanan itu kan nggak langsung jadi seorang pembicara. Jadi di usia 13 itu kan dia melewati banyak proses ya, dari jemaat biasa sampai akhirnya dia ambil sekolah Alkitab, sampai akhirnya dia lebih aktif lagi untuk bla bla bla, pelayanan, khotbah dan seterusnya. Dan selama dia proses, saya pun proses. Dan saya nggak langsung dalam tanda kutip jadi anak baik gitu, enggak juga. Saya melewati fase-fase di mana saya juga bergaul dengan teman-teman yang kurang tepat, pergi ke tempat-tempat yang seharusnya saya tidak pergi gitu kan. Saya pernah sekali, saya ingat saya temenin teman saya untuk beli shabu. Shabu. Bukan ya, sabu beneran ya? Bukan sabu-sabu, bukan itu juga, bukan makanan ya, tapi sabu. Ya, drugs. Saya ingat saat itu, saya nemenin dia beli sabu, terus udah gitu saya diajarin cara bikin bong, saya diajarin cara neken ekstasi. Saya ngelihat dia melakukan itu di depan muka saya sendiri gitu. Terus saya juga pernah ada farewell waktu itu sama temen. Ini udah usia udah cukup dewasa loh, udah cukup gede loh. Ada farewell waktu itu, pesta perpisahan ya. Semuanya pakai ekstasi. Jadi kebetulan saya kenal satu orang yang harus pergi dan diajak ke pesta itu, dan kebetulan dia ngundang banyak orang lain yang saya nggak kenal gitu. Saya kenalnya cuma yang mau pergi nih gitu kan. Saya datang, ternyata mereka semuanya pakai ekstasi gitu, pakai drugs gitu ya. Dan saya ditawarin, kamu pakai, dia bilang begitu. Salah satu dari mereka bilang kamu pakai.
Saya bilang saya nggak mau. Kamu kalau nggak pakai ini kamu culun, kamu apa sih boleh bilang nggak nih? Kamu bodoh gitu. Ya. Kata-katain lah. Ya pokoknya ya seperti itu. Cuman ya saya bersyukur ya karena adanya si fondasi si mama yang keras gitu kan. Juga latar belakang yang cukup membackup saya gitu, sehingga saya bisa dengan tegas berkata tidak. Enggak, saya nggak mau. Nggak mau gimana sih lu bikin nggak enak suasana aja kayak gitu-gitu. Saya ngalamin itu dan ada beberapa hal lainnya yang sebenarnya di titik itu kalau misalnya saya memilih pilihan yang salah, hidup saya mungkin nggak akan seperti hari ini dan mungkin saya nggak ada sama Tamara hari ini. Jadi pada saat Odi ditawarin di depan mata ini segala macam kenakalan zaman dulu itu, selain menurut Odi bahwa fondasi mama yang sudah kuat di Odi, maksudnya didikan dari kecil itu yang strong dari mama itu, Odi waktu itu belum, udah pelayanan belum, atau cuman kayak ya masih sekolah minggu atau ke gereja biasa aja? Udah pelayanan. Belum aktif. Belum, itu kan masih ya remaja lah, ya masih main-main, masih yang ya kadang kita singer, kadang enggak, ya gitu-gitu sih, ya masih begitu. Tapi balik lagi Roh Kudus yang sejak SD itu ada mungkin masih menguatkan Odi untuk menolak itu. Begini ya, kalau saya disuruh lihat flashback ya, kan sejak kita ada topik ini saya ngelihat balik nih sejarah hidup saya yang udah saya hampir lupa. Saya kagum loh, saya kagum dengan cara Tuhan tuh bekerja gitu, saya tuh amazed gitu, hebat ya, dia tuh bisa bekerja. Saya yang saat itu masih usia sekian tuh saya nggak sadar, tapi saya dengan usia sudah seperti sekarang, saya ngelihat balik, hebat ya Tuhan itu ya. Nggak bisa ngomong saya udah sampai nggak bisa ngomong. Betapa sayangnya Tuhan sama ya. Kita ya, perlindungannya itu bahkan pada saat kita tidak menyadarinya. Tanpa kita sadari, dia bekerja. Dan bagaimana kita merespon itu pun juga menentukan sih sebenarnya. Bagaimana kita merespon pun menentukan. Tapi kalau kita mau bicara respon, waktu saya usia remaja mungkin kedewasaan saya belum seperti hari ini. Tapi paling enggak kualitas apa yang kita tahu di usia waktu itu kita lakukan gitu. Karena kan kebenaran yang diterima anak remaja dengan kebenaran yang kita terima di usia kita seperti sekarang ini kan pemikirannya atau pemahamannya akan berbeda gitu. Tapi dengan kita punya penundukan, kita punya keinginan untuk melakukan yang benar, memilih yang benar, itu sebenarnya juga menentukan di situ. Jadi nggak hanya Roh Kudus bekerja, kitanya nggak ngapa-ngapain gitu. Kitanya juga memberi sebuah respon dengan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, kita coba lakukan gitu. Oke. Ada satu hal mungkin yang mau saya soroti juga. Kan Odi cerita mamanya tuh berarti cukup keras ya, maksudnya ya. cukup keras. Secara manusia juga, tadi kan Odi bilang orangnya cukup strong, secara karakter juga. Mama itu, sorry ya saya potong, Mama itu dia itu pelatih bela dirinya pasukan pengawal presiden. Yang perempuan dong, bukan yang laki? Aduh, semuanya? Saya masih kecil sih, cuma saya ingat emang murid-murid beliau itu, ya itu, pasukan pengawal presiden. Dia ngelatih bela diri, mereka kan kalau pasukan pengawal presiden harus belajar berbagai jenis ilmu bela diri. Salah satunya ya mama yang ngelatih mereka. Jadi ya kebayang ya kerasnya seperti apa. Secara fisik keras, saya ngebayang anak kecil di pak gitu sama orang yang belajar bela diri lumayan loh. Lumayan. Tapi secara karakter pun dari cerita Odi kan kayaknya lumayan tough ya, orangnya cuman keras. Itu nurun ke Odi? Ya. Ya, ada nurunnya. Berarti ya. Itu juga ada salah satu hal yang membuat gini, maksud saya lagi menyorotinya mikirnya gini. Kalau orang keras kayak Odi gini yang kebawa dari genetik mamanya mungkin ya, salahnya salah banget, parah gitu salahnya. Tapi kalau you have strong willing untuk bener, kamu akan stick dengan menolak segala sesuatu yang negatif. Mungkin ya seperti itu. Itu juga salah satu karakter baik yang diperoleh dari secara genetik dari mama. Mungkin. Menarik, seru ya. Seru. Terus sekarang kita bicara sedikit mengenai sosok papa yang berarti dari kecil, dari Odi kecil itu nggak pernah ada. Ya.
Berarti Odi itu tidak pernah menemukan figur bapak sebenarnya ya? Tidak. Sampai Odi Tidak sih. gede? Iya. Oke. Cuman yang mendekati ada. Yang mendekati ada? Yang mendekati, gini, mendekati Dan, figur itu. itu. Ya, ada. Ada. Tapi Ya. itu setelah Odi remaja ke dewasa atau sejak kecil udah ada? Dari saya usia 13 itu. Dan itu Bapak Gembala senior kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Ya. Dari masih kecil, masih suka dipangku, kayak gitu sampai dewasa. Oke. Ya. Itu ada impactnya nggak ke hidup Odi? Sangat ada. Ketidakadaan sosok figur ayah ini, Iya. itu impact ke hidup Odinya gimana? Gini, kalau untuk keseluruhan tentu tidak tergantikan. Tapi Secara sosok apa? iya, yang harusnya ada setiap hari yang kita melakukan aktivitas membimbing dari hal kecil ke hal besar, itu tidak gitu. Tapi paling enggak dia mengisi satu an empty space ya, satu ruang kosong yang ada di hati saya. Jadi itu menolong gitu loh. Jadi aku nggak punya figur papa, tapi saya punya Pak Eras. Gitu. Saya ngerasa seperti itu. Jadi meskipun ketemu mungkin seminggu sekali atau mungkin seminggu 2 kali gitu ya, tetap ada rasa, oh ada yang bisa saya lihat. Kayak gitu sih. Oke. Kayak gitu. Tapi waktu Odi kecil, Odi remaja pernah nggak setengah teriak berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa saya keadaannya kayak gitu? Oh sering. Oh, sering. Oh sering. Apalagi kalau kita ke sekolah gitu ya. Kadang kan kita ngiri ya kalau ngelihat, contoh dia misalnya ngambil rapot deh. Ngambil rapot, papa mamanya dateng, terus mereka diskusi lama ngomongin anak, terus nanti ada papa sama papa ngobrol, ada mama sama papanya ya siapa ngobrol gitu. Mamaku datang sendiri gitu. Jadi itu akan sangat ngerasa ada momentum-momentum dalam pertumbuhan saya yang saya merasakan bahwa I really miss my father. Aku benar-benar kehilangan figur ini gitu. Dan ya itu meskipun ada sosok bapak, tetap poin-poin itu tuh yang nggak mungkin bisa diisi kayak gitu. Sedikit pertanyaan, dalam kondisi kayak gitu ada ruang kosong itu, apakah itu mempengaruhi pergaulan Odi? Ini contoh, tadi Odi main-main sama anak-anak yang nakal tadi gitu ya misalnya ya. Odi sebenarnya berusaha mengisi ruang kosong itu dengan kehadiran orang lain. Kalau untuk saya pribadi, rasa-rasanya tidak. Rasa-rasanya tidak. Pergaulan itu yang saya jalani selama beberapa waktu, tahun ya, cukup lama sebenarnya, 2 tahun, 3 tahun mungkin. Itu karena saya mau have fun aja, karena mama itu terlalu ngepres gitu loh. Saya terlalu ditekan dengan, kamu harus begini, capek gitu, kayak pengen nyari sesuatu yang lebih excited, dan saya kan masih muda sekali gitu ya, jadi pengen merasakan sesuatu yang nggak terlalu begitu banyak harusnya gitu loh. Tekanan dan kekangan. Iya, apalagi kan beliau ini kan, si mama ini kan dulunya seorang hamba Tuhan ya, jadi ada rule, ada pakem-pakem yang kamu nggak boleh lewat gitu. Sedangkan saya masih muda nih, saya masih banyak hal yang saya mau alami, saya pengen experience gitu kan, tapi nggak boleh nih pakemnya di sini-sini, waduh. Saya rasa lebih ke situ. Jadi masa-masa di mana sebenarnya Odi juga pengen bandel karena pengen. Ya karena teman-teman di sekitarnya kan. Ngelawan juga sebenarnya. Iya, bisa dibilang begitu. Menarik, seru-seru ya. Masa lalu yang masa kecil yang sebenarnya nakal tapi nggak sampai terjerumus ke dalam suatu kubangan kalau menurut saya boleh ngomong gitu ya. Itu anugerah Tuhan. Sebenarnya bisa sekali. Bisa Banyak sekali. kesempatan. Bisa ada banyak kesempatan. Gitu. Dan momen apa yang membuat Odi akhirnya memutuskan saya nggak mau temenan lagi sama anak-anak? Momen apa ya? Apakah Lewat aja sih. Lewat aja sih. Nggak pernah ada satu momen, oh udah gue nggak mau temenan lagi sama lu atau dengan gimana. Nggak tiba-tiba Karena sakit di apa, ketahuan mamah atau apa, nggak ada ya? oh ketahuan jalan lagi, dipukulin hajar lagi, gitu kan. Cuman gimana ya? Memang waktu itu teman, tapi bukan teman yang super deket gitu loh.
Jadi kadang kita main, kadang kita gimana. Yang benar-benar dekat dengan saya itu kan memang komunitas gereja. Jadi ini cuman ya yang buat lucu-lucu aja sebenarnya kayak gitu. Jadi Odi udah menemukan komunitas di gereja. Ya. Sejak remaja itu ya. Iya. Iya. Itu agak gimana? Agak menjadi rem juga buat. Oh sangat. Secara sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung, komunitas gereja itu adalah barikade ya sebenarnya. Tembok-tembok yang melindungi saya. Ya, dan kita semua pastinya gitu. Dengan adanya orang-orang ini, mereka ini sangat memberikan influence sih, yang cukup positif dalam banyak hal gitu kepada saya. Sehingga membuat Odi merasa aman mungkin, atau merasa komunitas ini bukan komunitas yang setiap hari, setiap doa, setiap minggu doa apa segala macam dong. Kita ngomongin tentang komunitas yang bahkan bisa cuma ngobrol, nongkrong bareng gitu. Cuman anak-anaknya adalah anak-anak gereja. Ya. Itu membantu sekali ya. Membantu sekali. Membantu sekali. Karena mungkin kita sambil ngobrol ini ada banyak juga anak-anak muda kita gitu ya yang sambil dengerin sambil mikir, kok itu persis banget sih kayak kisah hidup gua itu. Kok gua sendirian banget gitu loh, tapi kok gua dengar cerita Ci Odi ini kayaknya seru ya. Gini loh. Kita jangan berpikir bahwa gak akan ada masalah ya. Karena bagaimanapun juga kita masuk ke sebuah komunitas, kita pasti akan ada waktunya berbenturan dengan sesuatu. Tetapi yang kita harus tahu pasti dan harus kita pegang kuat gitu ya, kita semua di sini ada untuk kepentingan Tuhan. Itu sih. Kita semuanya ada untuk kepentingan Tuhan, untuk saling menguatkan, untuk menjadi saudara bagi satu sama lain, seperti itu. Saya rasa yang membedakan kita, lingkungan komunitas gereja dengan komunitas di luar gereja, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita itu sebenarnya membuat semuanya itu jadi berubah. Saya rasa seperti itu. Anak-anak muda sekarang itu banyak, zaman kita muda sih mungkin nggak seperti saat ini ya, teknologi begitu maju, semua akses informasi lebih mudah gitu kan, ya kan, dengan Korea-Koreanya, dengan YouTube, dengan TikTok dan segala macam sosial media. Dulu kita nggak ada. Masih ya, Korea-Korea tuh masih ya? Masih. Masih. Jadi dengan keadaan ini banyak pilihan buat anak-anak muda kita tuh untuk nggak berkomunitas, nggak datang ke gereja. Tuhan gitu loh. Gue lebih demen nonton Korea nih, nanggung ini udah episode lagi keren banget. Gimana tuh Di? Aduh, gimana ya Bu? Ini sebenarnya kayaknya ranahnya pendeta nih kayaknya. Ranahnya saya. Ya sebenarnya kalau sharing nih ya, kita sharing. Kalau dalam sudut pandang saya gitu, saya juga pernah muda ya. Tapi beda nontonnya, kalau situ kan nontonnya Korea, saya nontonnya Doraemon. Jadi agak beda. Cuman gini, kalau kita mau belajar, ini kan dari sudut pandang saya yang udah bukan usia remaja lagi. Kalau kita mau belajar berkomitmen, kita mau belajar untuk punya integritas dari usia yang muda, kebayang nggak kamu kalau nanti kamu dewasa kamu jadi seperti apa? Ibarat menarik busur dan panah, kamu tuh nariknya jauh banget. Dan pada saat panah itu lepas, itu akan hebat sekali. Jadi kalau itu bukan hanya sekedar, oh kamu ninggalin film Korea buat ke gereja atau ya bukan hanya itu, tapi dalam banyak aspek kehidupan. Kalau kamu membuat pilihan-pilihan yang tepat dalam hidup kamu, dan sebenarnya kamu tahu kok apa yang benar gitu kan, pasti tahu. Dan kalau kamu bisa memilih pilihan yang tepat dalam hidup kamu, itu akan mengarahkan kamu ke satu pribadi, sosok pribadi yang dewasa, yang luar biasa dan sesuai dengan rencana Tuhan pada awal mulanya, gitu. Saya rasa seperti itu. Tapi Ci Odi, mereka bertanya, gimana sih konkretnya saya harus ketemu Tuhan yang benar itu? Cari Tuhan yang benar tuh gimana? Masa saya mesti ngikutin Om Eras yang harus 30 menit 1 jam tiap hari doa? Aduh, minum dulu deh. Kayak berat ini percakapannya, aus jadi. Jadi kita ini bicara tentang konteks menemukan Tuhan ya. Gini, bagi saya menemukan Tuhan itu bukan sebuah titik. Menemukan Tuhan itu adalah sebuah garis panjang
yang mungkin akhirnya hanya akan berakhir pada saat kita udah nggak ada di dunia ini lagi. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi bagaimana menemukan Tuhan sih konkretnya gitu ya? Pertanyaannya kan seperti itu. Ya mau nggak mau kamu harus belajar. Mau nggak mau kamu harus ke gereja. Kamu harus ya mungkin online lah. Ataupun sekarang kalau bisa offline pun boleh datang ke Gajah Mada Tower. Tapi bagaimana kamu tahu yang benar kalau kamu nggak pernah belajar? Bagaimana kamu tahu harus menjadi lebih baik kalau kamu nggak pernah diisi dengan kebenaran gitu loh. Tahu dari mana? Dari nonton film Korea? Kan nggak mungkin. Harus belajar, harus baca Alkitab pribadi, harus ada waktu pribadi dengan Tuhan. Dan menemukan Tuhan itu gimana sih konkretnya? Ya sehari-hari kamu. Pikiran, perkataan, perbuatan, sikap hati, itu semua dijaga. Saya nggak bisa menyamakan tentunya misalnya adik-adik kita yang remaja ataupun usia pemuda dengan kita ya berdua saat ini dalam usia dewasa tentunya akan berbeda gitu pengertiannya, pemahamannya, cara berpikirnya. Tapi itu bertumbuh. Makanya saya bilang tadi menemukan Tuhan itu bukan sebuah titik tapi sebuah garis panjang. Semakin dewasa kamu, semakin kamu punya waktu untuk belajar, semakin kamu akan menjadi sosok yang bisa menemukan Tuhan. Seperti itu. Mungkin saya tambahin juga kata kuncinya adalah komitmen. Ya, betul. Kadang-kadang kita tuh lebih komit untuk melakukan hal-hal lain, tapi pada saat untuk mencari Tuhan yang seperti Odi bilang tuh kita nggak komit. Kebablasan lama-lama lupa, makin lama makin lus. Awalnya tuh semangat, lama-lama makin lus. Iya, betul. Komitmen. Ya. Kita nggak cuman kita berkomunitas sih senang gitu ya, kita dengan teman-teman gereja itu penting kan, tadi Odi juga udah bilang, tapi bahwa mencari Tuhan dengan belajar, mencari Tuhan dengan ke gereja, mencari Tuhan dengan mendengarkan khotbah itu juga sangat penting. Harus Itu harus deh, pokoknya tidak ada shortcut lah ya, nggak ada yang namanya instan dalam hidup itu nggak ada ya. Gimana ya, kembali lagi kalau menemukan Tuhan itu kan bicara tentang kedewasaan mental ya. Menemukan Tuhan itu bicara tentang kedewasaan rohani. Menemukan Tuhan bicara tentang waktu. Menemukan Tuhan juga bicara tentang komitmen. Saya rasa 4 itu sih. Menarik sekali. Ya. Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman juga pasti pengen tahu sebenarnya. Odi dengan situasi sekarang, dengan masa lalu yang begitu, menurut saya cukup berat. Nggak tahu kalau Odi gimana berasanya. Aduh. Saya dengar ceritanya, berasa masa lalunya Odi ini cukup berat. Enggak. Dilewati sendiri. Kalau saya jujur ya, saya secara pribadi, gimana ya, mau dibilang berat tuh banyak orang yang lebih berat dari saya loh. Gitu. Jadi kalau saya mau bilang berat, enggak juga tuh. Gitu, toh lewat ya. Hari ini saya ada di sini dan saya baik-baik aja gitu. Kalau kita mau bicara berat rasanya nggak fair ya, karena Tuhan itu kan memberikan cobaan itu nggak pernah melebihi kekuatan kita. Kayak gitu sih. Dan mungkin sebagai informasi juga buat Bapak dan Ibu sekalian bahwa Odi itu kehilangan mamanya udah dipanggil. Ya. Oh, kita belum ngobrolin itu ya. Lupa. 8. Ya, Mama nggak ada tahun 2008, betul. Jadi dan karena sakit ya. Iya. Ya. Ya, sakit kanker. Ya. Jadi Odi juga melihat perjuangan Mama sebenarnya. Kalau kanker kan sakit kan. Makanya saya bilang ya, orang tua itu yang mengasihi Tuhan itu punya dampak luar biasa sama hidup anak. Gitu. Seorang orang tua yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, mungkin pada saat dia meninggal dia nggak ninggalin banyak hal. Mungkin dia nggak ninggalin dia nggak ninggalin harta, dia nggak ninggalin harta ya. Tapi dia meninggalkan satu cinta akan Tuhan. Jadi Mama, yes, cinta. The legacy is loving God with all your heart and your mind and your soul. Mama itu, saya ingat satu momen nih karena kita ngobrolin Mama. Dia operasi pengangkatan payudara itu kan kiri kanan. Breast cancer dia kiri kanan. Jadi pada saat operasi yang kedua itu masih pakai kantong darah. Jadi untuk ngeluarin darah dari bekas operasi. Dibawa itu si kantong darah dia khotbah loh. Kebayang.
Maksudnya setelah operasi? Setelah operasi, jadi masektomi. Masektomi itu kan, ya kan operasi besar, diangkat semua ya. Dan itu kan masih ada bleedingnya, pendarahannya, dan itu masuk ke kantong, ya kantong darah gitu. Bukan kantong darah ya, ya kantong untuk menampung darah lah gitu. Itu masih nempel di badan, dia udah khotbah. Khotbahnya nggak online loh Bapak? Nggak online, nggak kayak hari ini. Ya mesti duduk, siapin khotbah, mesti bawa kendaraan, ya saya lupa siapa dia naik taksi gitu ya. Dia harus naik tangga, dia harus berdiri di atas mimbar 45 menit, dan seterusnya ya, seperti ibadah umum. Dan itu dia lakukan, dan itu sangat membekas sama saya. Jadi Gitu. melihat contoh hidup bagaimana Mama mencintai Tuhan sepenuh hati. Betul. Dan kalau mungkin masih ada yang ingat album saya Jejakmu Tuhan itu, lagu-lagu karangan Bapak Gembala senior kita, Bapak Pendeta Erastus Sabdono, diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin itu oleh mama saya. Dan itu dia kerjakan dalam saat-saat terakhir dia sebelum beliau meninggal. Jadi itu karya terakhir dia tuh. Jadi dalam keadaan itu udah parah. Itu saya lihat tuh, dia duduk, dia terjemahkan satu-satu gitu. Jadi gimana ya, kalau orang tua itu nggak usah macem-macem deh gitu menurut saya. Nggak usah, wah saya mau nanti anak saya kalau saya udah nggak ada, rumahnya besar, apa mobilnya apa ya, perusahaannya gini, kamu cinta Tuhan aja, kamu tuh udah mewariskan sesuatu yang gila, dan wah itu dampaknya buat anak hebat sekali sih, gitu. Menurut saya seperti itu. Saya nggak akan, kan sejak mama nggak ada dari 2008 sampai saya ketemu dengan suami itu di tahun menikah ya, di 2017 itu kan saya sendiri. Kalau saya nggak ngelihat dengan mata kepala saya sendiri orang tua seperti mama, saya gimana cara saya lewatin sekian sendirian itu, kayak gitu. Kayak gitu. Yang dari tadi saya bilang, Odi itu melewati tahun-tahun yang lumayan berat, tapi memang Odi melihat dengan mata kepala sendiri istilah mencintai Tuhan tanpa batas tuh ya di hidupnya Mama itu. Ya. Dan juga orang-orang yang menggantikan fungsi beliau setelah beliau tidak ada, ya ada beberapa tokoh atau apa sebutannya, sosok yang nggak ada mereka, saya nggak ada, kayak gitu sih. Yang nggak mungkin saya sebutin sih hari ini, cuman mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam hidup saya. Oke. Saya mau ngomong nanti, siapa tahu kita ketemu lagi, tapi tahu kapan? Mungkin nggak tahu kapan saya dibalik lagi ke Indonesia. Iya. Tapi mungkin sebagai penutup mungkin ya, sebagai penutup Odi mesti ngobrol lah sama-sama Bapak dan Ibu sekalian, jemaat-jemaat kita, atau adik-adik kita yang mengalami suatu perjuangan, yang mungkin nggak tahu juga mau ngomong ke siapa, mau bagaimana, perasa hidupnya sendirian sebagai seorang anak broken home. Nah, broken home-nya ini bagaimana caranya supaya tidak menjadi sesuatu yang negatif di hidupnya mereka semua. Ya, buat semuanya yang mendengarkan rekaman ini, jika kalian adalah anak-anak broken home, yang kalian harus tahu pasti, satu, keadaan ini bukan kesalahan kalian. Bukan kesalahan kalian. Kedua, yang kalian harus ingat, kalian gak sendirian. Kalian punya banyak orang di sekitar kalian yang akan Tuhan letakkan, Tuhan atur sesuai dengan anugerahnya yang luar biasa untuk mendampingi kehidupan kalian. Ketiga, pesan saya, temukanlah Tuhan. Karena tidak peduli sedalam apapun kamu jatuh, tidak peduli apapun keadaanmu saat ini, Tuhan adalah pribadi yang tidak akan pernah berkata tidak kalau kamu mencari Dia. Dan kalau saat ini yang mendengarkan adalah orang tua yang mungkin dalam keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, yang mungkin punya anak ataupun yang sudah berpisah dan anaknya menjadi anak yang broken home, ingatlah bahwa yang bisa kita berikan kepada anak adalah cinta kita akan Tuhan dan komitmen kita untuk mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Carilah kebenaran dan wariskan itu kepada anak-anak kita, karena itulah satu-satunya yang akan terus bisa mendampingi sampai mereka tidak ada lagi di dunia ini.
Wah, itu powerful sekali itu statement tadi. Sangat menguatkan harusnya buat Bapak dan Ibu Ya. teman-teman sekalian. Semoga ya. Ya, doa saya Tadi, seperti itu. Menyambut yang tadi Odi ngomong mengenai anak broken home. Kalau memang di antara adik-adik kita ini ada yang lahir dari keluarga broken home, boleh nggak saya ngomong bahwa anak broken home itu bukan berarti seorang broken child? Of course. Lihat dari Odi sekarang, kita nggak melihat sesosok human being yang broken. Ini udah nggak broken gitu maksudnya. Ya puji Gimana Tuhan dengan ya, statement itu? puji Tuhan ya. Ya jadi gini, untuk menjadi anak broken home, seringkali seorang anak itu nggak punya pilihan. Betul? Dia lahir, keadaan orang tua, keluarga tidak harmonis, sebagai anak dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi untuk menjadi anak yang broken, atau seorang yang broken, itu totally pilihan. Tentunya keadaan keluarga yang tidak harmonis akan membentuk, terutama pada masa kembang seorang anak, akan berdampak lah kepada tumbuh kembangnya dan bagaimana dia akan menjadi seorang yang dewasa. Tapi pada saat kita sudah dewasa, kita bicara dalam ranah gereja ya, kita sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadi orang yang lebih baik. Kita harus punya, we have to be determined. What is that? Harus punya misi Ya, untuk dirinya sendiri. kita harus determine lah. Bertujuan Bertujuan, berwilling kuat untuk memilih yang benar. Dan itu sebenarnya ditentukan oleh diri kita sendiri. So, a broken home child, it doesn't mean a broken child or a broken person. It all depends on yourself. Pilihan ada pada masing-masing. Pilihan ada di masing-masing kita. Seperti itu sih. Wow, oke. Kayak gitu, ya. Ini diskusi yang sangat menarik, ya kan? Tapi kita dibatasi oleh waktu. Tapi tenang, walaupun jarak memisahkan kita, nanti tetap bisa dilanjutkan by Amin. teleconference. Oke. Odi, terima kasih sekali udah Terima datang kasih, di acara Bincang-Bincang Tamara. GSKI Gajah Mada. Thank you. Mau balik kan? Safe Iya. trip Thank you. and God bless you. Thank you. Tapi mungkin karena kita sekarang sudah hari Natal, Iya. mungkin ada yang mau disampaikan untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk Jumat-Jumat GSKI Gajah Mada. Saya mengucapkan selamat hari Natal dan juga selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari kita terus berjuang meraih kebenaran sampai kita jumpa lagi di lain yang kesempatan. Tuhan memberkati. Amin. Thank you so much. Kita ngobrol lagi nanti. God bless. Dulu, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sampai saat ini Bapak dan Ibu masih menyaksikan acara kami. Sebagai kesimpulan, seorang anak broken home itu memiliki pilihan. Seseorang yang lahir atau seseorang yang hidup dalam keluarga yang tidak utuh, tidak baik, tetap punya kesempatan dan menemukan pilihannya untuk menjadi anak Tuhan yang baik, untuk memilih hidup yang lebih baik, untuk berjuang menjadi lebih baik lagi. Bapak dan Ibu sekalian, saya mewakili seluruh kru Bincang-Bincang GSKI Gajah Mada mengucapkan selamat Hari Natal 2021 dan kita ketemu lagi di tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati.